bersyukur di tahun ini kita dapat kembali bersatu dan berkumpul untuk merayakan Natal. Sekarang kita mau memulai ibadah Natal remaja kita kembali setelah pandemi. Apakah ada kerinduan setelah sekian lama kita tidak merayakan Natal bersama? Ada kan nih? Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Michael. Silakan Michael. Gak bawa kacamata lagi. Teman-teman, sebelum kita memulai acara Natal Remaja Natal 2022 ini, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu. Kami akan mengadakan Natal Remaja Philadelphia di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah kami dan pimpin acara ini dari awal pertama hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ci, bagaimana kalau kita tuh nyanyi yang semangat-semangat dulu dan sukacita biar teman-teman kita juga pada semangat-semangat. Aku sih setuju. Teman-teman semua, mari kita bersatu, mari kita berhimpun untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan namanya. Mari bersama-sama angkat pujian, hai mari berhimpun. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada ibadah Natal remaja kita sore ini diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, Ci, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau puji Tuhan lagi dengan menyanyikan pujian Selamat Datang. Turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar, dengan berita surga bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan makanan dalam palungannya. Salam salam. Orang najis datang turun bintangnya, tetap mencari Tuhan dan menyembah. Masker kemenyan dan budi persembahkannya, tangan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Aduh, seneng banget loh teman-teman kita ini pada semangat nyanyinya, ya kan? Kira-kira kenapa ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, sini aku kasih tahu ya. Karena juru selamat kita telah datang ke dunia. Sang Raja Damai telah turun ke bumi
menjadi sama dengan manusia. Untuk apa, Nay? Untuk menebus dosa kita. Sekarang kita mau ngapain, Ci? Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita, Joya. Silakan, Joya. Teman-teman, saatnya kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan Yesus belas kasih-Mu mau mengampuni kita. Dan biarlah Roh Kudus yang tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Joya. Sepertinya Natal ini lebih meriah ya. Bener banget, karena pada tahun ini kita diberi kesempatan untuk mendekor gereja kita. Itu ada pohon Natal, ada gua, dan ada hiasan-hiasan lainnya yang bagus banget, ya nggak? Real, jadi lebih terasa vibes-nya gitu loh. Betul banget. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk. Nah, sekarang kira-kira kita pengen ngapain ya? Ya, sekarang kami mempersilahkan teman-teman untuk menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu Silent Night ya.
Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari teman kita Evander dan Maya dengan lagu 1000 Lilin. Terima kasih untuk Naya dan Evander. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasu Sofian dengan tema The Greatest Gift of Christmas. Silakan Lasu Sofian. Shalom. Selamat apa ini? Selamat sore ya. Langsung senang sekali bisa bertemu kalian pada kesempatan ini setelah sekian tahun kita tidak bertemu ya, betul ya? Selama pandemi kita nggak pernah ketemu di gereja. Sekarang ada Evander yang sudah memimpin pujian di depan, ya ada beberapa lagi Langsung kadang lupa nama tapi langsung kenal wajah kalian. Senang sekali bisa ketemu kalian. Jadi di depan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, wah ini rupanya masih terlihat wajahnya bersih waktu masa kecil, tapi ada yang si ini si itu ya, waduh wajahnya udah berubah. Kenapa? Udah lebih besar, makin ganteng, makin cantik. Gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Biasanya bisa buat langsung kalau diri sendiri untuk Tuhan dengan semangat yuk. Langsung boleh buka masker. Kalau dulu kalian masih sekolah minggu, biasa langsung sebelum mulai ajak kalian dulu. Halo. Hai. Iya, tapi sekarang udah masih remaja. Jadi pendekatannya berbeda. Tapi langsung memohon kerjasama kalian, kita semua benar-benar konsentrasi, ikuti dengan baik. Kita dengar firman Tuhan dan kita terima pesan Natal pada malam hari ini atau sore hari ini ya.
Yuk, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini boleh berkumpul kembali bersama-sama di gereja ini, berkumpul dengan teman-teman remaja untuk bersama-sama merayakan Natal. Tuhan berikan kami bukan melalui Natal ini hanya sekedar acara Natal, namun kami boleh sungguh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh sungguh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup kami. Dan kami juga boleh mengisi hidup kami dengan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan terangi hati kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terangi hati kami, terangi hati Lausus Sofin akan menyampaikan firman-Mu, dan perenungan pada malam hari ini juga Tuhan berikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan penyertaan Tuhan boleh kami miliki. Tolong kami Tuhan, pimpinlah dari awal hingga selesai kebaktian Natal pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kiranya Allah Roh Kudus menuntunkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langsung mengajak kalian membuka dua bagian nas firman Tuhan. Pertama kita buka dari Yohanes 3 ayat 16. Pikir mungkin kalian sudah hafal juga ya nas ini ya, karena ini merupakan salah satu nas hafalan sekolah minggu ya. Yohanes 3 ayat ke-16. Ya. Ayo kita bacakan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Jadi doktrin 12 Pak, ayat ke-16. Tapi Alkitab ada ya, baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah hafal? Coba ya, kata lihat. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar, sehingga supaya good. Kita buka satu lagi, Matius pasal 2, Injil Matius di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ya. Kalau cari Perjanjian Lama sampai besok nggak ketemu ya. Injil Matius di Perjanjian Baru, Matius pasal kedua ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Sudah, kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu saya ingin bercerita terlebih dahulu pada kalian suatu kisah nyata. Kisah ini terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua berarti tahun 19 sekian ya, 1900 sekian. Tadi kasih tahu jelasnya tahun berapa, tapi sebelum Perang Dunia Kedua ya, 1920 kah atau 1930 sekian. Ada seorang di kota Paris. Paris itu di mana? Paris di mana? Prancis, betul sekali. Ya, di kota Paris ada seorang Prancis, tapi dia keturunan Italia. Dia bernama Enrico. Ada yang bernama Enrico di sini? Ada? Gak ada ya? Enrico. Nah, Enrico ini punya suatu usahanya di bidang konstruksi, ya, tentang hubungan dengan bangunan. Dia punya satu toko, mana toko itu menyuplai kayu, ya, kayu untuk bangunan. Suatu hari dia jalan malam, ya, dia berjalan malam, lalu dia melewati tokonya. Ketika dia berjalan melewati tokonya, lalu dia melihat ada dua orang
sedang masuk ke toko. Menurut kalian siapa mereka? Sinterklas? Manusia, betul manusia. Gak usah kasih tanya aneh-aneh, betul manusia. Menurut kalian siapa mereka berdua? Siapa? Pelanggan. Pelanggan datang malam-malam, setelah tokonya tutup, pelanggannya datang. Menurut kalian siapa itu? Pencuri. Si Enrico dapat mengatakan bahwa itu pencuri. Dua orang datang masuk ke tokonya diam-diam dengan sebuah mobil truk yang sudah siap diparkir di depan tokonya. Ya, mulai mereka mengeluarkan kayu itu dipindahkan ke truk. Dan tentu saja tidak mungkin pelanggan yang datang untuk ambil barang karena toko itu sudah tutup. Si Enrico, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Dia berdoa dalam hatinya, mau nikmatkan. Lalu dalam waktu yang singkat dia mendapatkan satu hikmah dan akhirnya dia membuat satu rencana. Dia itu masuk ke dalam toko, ya, dua orang itu ambil barang, dia ikut bantu ngangkat kayu itu. Ya, siapa yang mau begitu? Kamu mau punya toko sendiri, orang masuk mencuri, ya kamu bantu angkat barangnya. Mau apa lagi? Ayo saya bantu. Ada juga yang teriak, ya pencuri, gitu kan? Satu apa? Bahaya juga kan? Tapi si Enrico mendapat satu hikmah. Dia masuk, dia angkat itu kayu bersama-sama. Oi, pencuri itu seneng dapat bantuan angkat. Dan akhirnya pencuri itu nggak nanya lagi siapa kamu. Ada yang bantu, bantu ngangkat, ya boleh lah. Ya, ngangkat, dibawa ke dalam truk. Nah sambil mau ngangkat, dia bertanya kepada mereka. Ngomong-ngomong, kalian kayu itu apa sih? Dia bercerita, orang dua pencuri itu bercerita, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Lalu Enrico ini sang punya toko ini bilang, kalau begitu, ambil kayu yang itu juga, itu lebih bagus, lebih cocok buat yang kamu butuhkan. Benar, lebih bagus, nggak bohong, lebih bagus. Lalu diangkat sama-sama, sampai mobil truknya itu penuh dengan kayu. Wah, pencuri itu senang sekali. Hey bro, thank you ya udah bantu ya. Wah, kamu pencuri yang baik hati, kata pencuri. Karena pencuri itu berpikir dia juga sesama pencuri. Tapi yang juga berjawab, iya sama-sama, tapi aku bukan pencuri. Belum, kaget bro, kamu bukan pencuri. Kamu kan yang bersama-sama kami yang nolongin kita kan? Iya betul. Kamu tahu siapa kami kan? Iya saya tahu. Tapi saya bukan pencuri. Makin kaget lagi. Kedua kali ngomong saya bukan pencuri lagi. Keringet dingin mulai bercucur ya di jidat mereka, kening mereka. Siapa ini? Akhirnya Enrico memulai memberitahukan identitasnya. Aku pemilik toko ini. Lebih kaget lagi. Pemilik toko ini bantu ngangkat kayu. Tapi Enrico menenangkan mereka, jangan takut. Aku tidak melaporkan kalian ke polisi. Karena saya sadar, kalau kalian belum mengetahui hidup yang benar. Karena kalian belum tahu apa namanya hidup benar, saya tidak melaporkan kalian ke polisi. Kalian boleh bawa semua ini yang sudah diambil, bawa. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kalian dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan buat kalian. Kedua orang itu gak ada pilihan lain ya. Entah malu dan takut bercampur jadi satu. Dan sungkan juga akhirnya. Karena tadi happy ngangkat balok kayu yang demikian banyak masuk ke mobil. Sekarang kan tahu pemiliknya. Ketika pemiliknya bilang boleh ambil, kan mereka udah gak ingin mencuri lagi. Boleh ambil. Tapi syaratnya dengar baik-baik apa yang saya katakan. Lalu mulailah Enrico bercerita. Apa yang Enrico lakukan? Dia memberitakan kabar keselamatan. Dia memberitakan kasih Tuhan, memberitakan pengampunan Tuhan, kematiannya, kebangkitannya, keselamatan di dalam Kristus. Itu yang Enrico lakukan. Nah, perlu kalian ketahui, kalau Enrico itu juga baru jadi orang Kristen. Dia juga baru, bukan orang yang sudah lama menjadi orang Kristen. Dia baru jadi Kristen. Tapi dia punya kerinduan. Setelah dia mengenal Kristus, dia mau orang lain juga mengenal dengan Kristus. Ketika dia harus dirugikan orang mencuri, dia
tidak mengambil kesempatan ini untuk melaporkan penjahat, tetapi dia dengan hikmat dan Tuhan memberitahukan kepada mereka kabar keselamatan dengan tidak melaporkan mereka ke polisi, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk mendengarkan berita. Saudara sekalian, teman-teman, menurut kalian, apakah Enrico memberikan sesuatu yang terbaik pada malam itu kepada kedua orang itu? Bagaimana menurut kalian? Enrico memberikan sesuatu yang baik kan? Atau bahkan terbaik bagi kedua orang itu? Bagaimana menurut kalian? Di depan ada, apakah Enrico telah memberikan yang terbaik bagi kedua orang itu? Evander, menurutmu aja, nggak betul salah menurutmu, gak usah takut jawabnya. Apakah Enrico ini sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kedua orang? Oh gitu ya. Yang terbaik sih belum tahu karena aku nggak tahu cerita seluruhnya. Nah saudara sekalian, saya sambung ceritanya. Akhirnya dalam waktu 3 hari kemudian, setelah 2 orang itu mendengarkan Enrico mengabarkan Injil kepada mereka, 3 hari kemudian mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan apalagi yang terjadi? Salah satu pencuri itu, mantan pencuri, menjadi seorang pendeta. Satunya lagi menjadi seorang pimpinan gereja. Bayangin adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, harga kayu mahal gak harga kayu? Mahal lah 1 truk. Tapi rupanya harga kayu itu jauh lebih murah dibanding dengan jiwa orang yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan 1 orang bertobat, di surga para malaikat bersorak-sorai bersuka cita karena 1 orang yang bertobat yang menerima. Harga 1 truk kayu mahal saudara sekalian, tetapi itu harga yang harus dia bayar. Yang Tuhan izinkan itu terjadi dan dia minta hikmat dari Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan itu harga yang harus dia bayar malam itu. Tetapi harga itu menjadi tidak lagi mahal, menjadi murah. Kenapa? Hasilnya. Sekarang kita kembali tadi di Matius pasal 2 ayat 11. Orang Majus, orang-orang bijaksana, mungkin juga para raja, mereka melihat bintang yang ada di timur yang menunjukkan kelahiran seorang raja. Mereka pergi ke timur, ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya di manakah raja? Di manakah raja orang Yahudi? Bertemu dengan Herodes. Mereka bertujuan untuk pergi menyembah Yesus. Herodes mendengar itu, wah saingan ini. Lalu diam-diam bertanya. Nggak bertanya ya, dia bertanya pada ahli Taurat dan sebagainya, jawabannya ada di Bethlehem. Lalu dia pesan kepada orang Majus itu, kalau nanti kalian ketemu, kasih kabar ya saya. Orang Majus mencari Yesus untuk disembah. Herodes juga titip pesan untuk mencari Yesus untuk diapain? Untuk diapain? Dibunuh saudara sekalian. Karena dianggap sebagai ancaman. Herodes pun membunuh anaknya sendiri, membunuh keluarganya sendiri. Kenapa? Tahta. Majus, orang Majus itu berapa orang Majus? Yang menemui Yesus berapa orang? Di mana? Alkitab kata enggak 3 orang. Di Bethlehem, betul. Tapi apakah Alkitab mencatat 3 orang Majus? Kalau kalian cari-cari sampai berubah nggak ketemu tuh ditulis 3 Majus, 3 orang Majus, tidak ada. Tapi orang mengira-ngira atau melihat memberikan, oh ada 3 orang, oh ada 2 orang, 3 orang karena alasannya dari persembahan yang mereka. Karena pada akhirnya 3 orang Majus itu sampai tiba di Bethlehem bertemu dengan Yesus sang anak itu, dan mereka mengeluarkan harta benda mereka. Tadi kita udah baca ya, di Matius 2 ayat 11, apa yang mereka bawa? Ayo di depan lagi. Orang Majus itu bawa apa? Ya, yang di depan dulu, itu depan. Emas, kemenyan, dan mur, betul sekali. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, emas mahal nggak? Kemenyan mahal nggak?
ragu-ragu menjawab kemenyan. Kemenyan kan sering pakai para dukun itu, jampi-jampi pakai kemenyan untuk asap lebung begitu. Kok mahal sih? Saudara sekalian, barang-barang ini adalah barang-barang yang mahal. Jangan pikir kemenyan, oh itu barang-barang murah yang dipakai jampi-jampi itu oleh dukun. Setan mencuri. Ya, mencuri apa? Mencuri dari Allah untuk dihormati. Maka ketika mereka sembahyang pakai api, pakai kemenyan itu, sebenarnya kemenyan dipakai untuk apa? Dipakai Allah. Imam-imam membakar ukupan campuran dengan kemenyan. Untuk apa? Wangi-wangian bagi Tuhan. Korban bakaran yang roti itu dioles minyak juga dikasih kemenyan, nanti dibakar wangi-wangian bagi Tuhan. Itu memang semula Allah perintahkan untuk apa? Dipakai untuk di bait Allah. Dan itu bukan barang murah. Kalau digambarkan pada saat itu, harga kemenyan 1 pon itu berarti setengah kilo ya. Itu seharga 6 hari kerja seorang buruh. Berapa? Seorang tukang sehari berapa? Berapa? 150 ya. 150 kali 6 900.000, setengah kilo. Mau beli kemenyan? Langsung jualin nih, diskon deh. Untuk anak-anak remaja di kayak Philadelphia diskon harga kemenyan, begitu ya. Itu 900.000. Murah nggak? Nggak murah. Mur itu juga kemenyan dari getah, mur juga dari getah dari tanaman pohon. Mur itu juga nggak murah. Mur biasanya itu dipakai untuk obat juga, rasanya patuh, untuk merendahkan sakit. Kemenyan juga bisa dipakai untuk obat, merendahkan sakit, rasanya patuh. Mur juga saya. Hanya kemenyan biasa dipakai untuk ukupan, asap-asapan seperti itu. Ya, kalau mur dipakai untuk apa? Parfum. Ya, minyak mur untuk parfum juga termasuk untuk apa? Untuk peredah sakit. Untuk apa lagi? Untuk menjadi balsam bagi apa? Jenazah. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, emas melambangkan kemuliaan. Orang Majus membawa emas itu hal yang lumrah. Kenapa? Istana lumrah menggunakan emas, memberikan pemberian tidak kepada kalangan istana sebenarnya. Jadi saat itu orang Majus sudah tahu mereka bertemu dengan raja di atas segala raja. Ketika mereka bertemu dengan Herodes, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu? Emas mereka bawa. Emas melambangkan kemuliaan raja. Kemenyan melambangkan apa? Ukupan sebenarnya. Memang itu biasa dipakai ya, wangi-wangian gitu ya. Tetapi kalau kita mau tarik maknanya dari pemberian kemenyan dipakai di bait Allah. Nah, kalau kalian baca doa orang-orang kudus, malaikat menggunakan kemenyan asap menghubung menyertai doa orang kudus di hadapan Allah. Jadi kemenyan juga dapat melambangkan doa. Mur selain dengan parfum, tapi juga dipakai untuk apa? Wewangian untuk jenazah. Apa yang mereka bawa? Menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Karena memang mereka datang untuk menyembah Yesus. Sekaligus apa? Wangi-wangian bagi Tuhan, doa. Apalagi persiapan untuk Yesus mati. Karena saat Yesus mati, kain pembungkusnya itu juga dilaburi dengan rempah-rempah termasuk mur. Dan perlu kalian ketahui, mur juga dipakai sebagai campuran untuk urapan. Tahu nggak urapan? Diurapi. Di dalam zaman masa Israel dulu ada 3 jabatan yang diurapi. Lihat baik-baiknya, ada 3 jabatan yang diurapi. 1, jabatan raja diurapi dengan minyak. Minyak itu bukan minyak sayur ya, bukan minyak sayur, baby oil gitu bukan. Tapi ada ramuannya. Termasuk salah satu adalah mur. Itu dituangkan ke bawah. Seperti Daud waktu itu diurapi oleh Nabi siapa? Samuel.
Yaitu ada ramuannya, gak bisa sembarangan minyak. Untuk raja. Lalu kedua untuk apa lagi? Untuk nabi. Ketiga, untuk imam. Ketiga, gelar ini melekat pada diri Yesus Kristus. Nah sekarang para majus ini memberikan yang terbaik sebenarnya. Membawa yang terbaik. Tadi Rasul belum tanya lagi ya. Setelah kalian dengar dua orang itu akhirnya satu menjadi pendeta, satu lagi menjadi pemimpin gereja, Enrico ini akhirnya memberikan yang terbaik bagi kedua orang. Yang terbaik. Sekarang orang majus ketika mereka datang, keluarkan dari harta benda mereka berikan yang terbaik untuk baik untuk Yesus. Yang terbaik. Tetapi sekarang Rasul bertanya, apakah Allah memberikan yang terbaik buat kita? Pasti. Tapi pernah kita berpikir bahwa dengan kelahiran Yesus itu adalah hadiah terbaik yang Allah berikan. Pemberian yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa? Tadi kita baca di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba tanya papa mama kalian, Mak, kalian rela nggak kalau aku diputus untuk mati bagi orang lain? Hah? Mungkin papamu atau mamamu menjawab, boleh aja kok. Begitu kan? Langsung papa ngomong sembarangan. Betul kan? Coba deh dicoba. Tapi jangan saling nausi yang diomelin ya. Jangan ngomong sembarangan. Bayangkan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dunia. Bayangkan raja, seorang dia adalah Tuhan pencipta. Dia pencipta, sekarang harus masuk ke dalam dibikin tuh kandangnya. Ya. Tinggal di kandang, lahir di sana, bukan di kerajaan istana yang begitu mewah. Tetapi mana? Di kandang. Memang tidak ada tempat. Tetapi kita coba pikir yuk, apakah Tuhan rencananya meleset? Harusnya lahir di kerajaan, kok ngomongnya di kandang? Apakah meleset? Tidak. Memang itu sudah dalam rencana Allah. Yesus lahir di kandang. Itu bisa panjang kalau langsung ceritakan. Tetapi semua punya makna. Coba bayangin. Dia adalah Allah, lahir menjadi manusia, menjadi seorang bayi. Kalian ingat ya, Alkitab mencatat bahwa Bapa mengutus Yesus Kristus lahir untuk apa? Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus lahir ke dunia ini menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus, betul. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Jadi ketika Allah Bapa mengutus Allah Anak lahir ke dunia, itu tujuannya apa? Mati. Kita rayakan, wah happy ya Yesus lahir, kita rayakan. Tapi jangan lupa, setiap kali kita merayakan Natal, kita memperingati apa? Kasih Allah yang luar biasa. Dia rela mati di kayu salib demi kau. Kata, mana salib? Tuh, ada salib. Kalau kalian lihat salib ini, ingat bahwa Yesus diutus ke dunia, lahir menjadi manusia, namun juga mati di kayu salib, menggantikan kau, menggantikan kita. Ya seharusnya kita binasa, harusnya kita mati, harusnya kita dihukum, tapi kita digantikan. Misalkan, langsung kasih contoh. Siapa nih yang mesti dicontoh? Selin ya. Misalkan Selin ya. Misalkan. Selin berbuat suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Sehingga dia harus menjalani hukuman.
Rasanya gimana sih? Hukumannya nggak main-main, berat sekali hukumannya. Rasanya gimana sih? Happy, hore, gua dapat hukuman, begitu? Tidak ya, mungkin bisa. Waduh gimana? Misalkan lagi langsung ambil contoh, satu orang penjahat dihukum mati. Ketika dia mau dihukum mati, tiba-tiba ada yang gantikan. Sudah, kamu nggak jadi hukuman. Gimana rasanya? Hah? Kalau kita jadi penjahat itu gimana rasanya? Seneng ya? Nggak tanya-tanya lagi, yang bener. Langsung seneng banget. Nggak tanya-tanya lagi konfirmasi bener nggak? Nggak beralasan supaya apa? Jangan bertanya, semakin tanya semakin akhirnya nggak jadi. Hore, gua nggak jadi mati. Seperti itu. Sekarang bagaimana reaksi kita? Harusnya aku yang mati, kita yang mati loh kayu salib. Meskipun bukan bentuk salib, tapi ujungnya apa? Mau. Tapi dia datang menggantikan. Itu udah hidup kita loh sebenarnya. Udah hidup kita. Dan sekarang satu lagi yang perlu kita pikirkan. Layak tak kita terima? Layak tak kita terima? Layak tak kita terima pertolongan Tuhan? Layak tak kita? Seharusnya kita mati di kayu salib mati, mau. Layak tak kita diampuni? Kita sebenarnya gak layak. Gak ada yang layak untuk diampuni. Enrico memberi sesuatu yang terbaik bagi kedua pencuri itu. Sama-sama manusia. Ya kan? Sama-sama manusia. Tapi sekarang Yesus Kristus datang ke bumi. Sama-sama manusia, betul dia jadi manusia. Tetapi pertanyaannya, dia adalah Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Dialah Allah sejati, manusia sejati. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Rasul udah berpikir gampang ya. Manusia ada dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya udah berat mati aja, masuk neraka aja udah beres. Betul kan? Tuhan ciptain lagi manusia lain, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak dia lakukan? Karena Allah mengasihi ciptaan, mengasihi manusia yang Kau ciptakan serupa dan segamanya. Bahkan kita yang nggak layak, ya kita nggak patut terima itu Tuhan berikan. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Itulah the greatest gift yang Allah berikan. Langsung pikir ya, langsung pikir nih. Tidak ada lagi pemberian kado yang bisa lebih besar daripada Allah mengutus anaknya bagi kita. Gak ada. Gak ada. Ketika Yesus telah menjalankan hidupnya bagi kita, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Pertanyaannya, apakah kalian mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mau gak? Mau gak kau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mesti mikir-mikir ya. Jangan pelit, saudara-saudara. Tuhan tidak suka dengan orang yang pelit. Ya kita ada tuh. Jadi jangan pikir pelit dengan ngirit beda ya. Ngiritnya berhemat. Tapi pelit itu benar-benar pelit. Gak mau keluarin uangnya, gak mau berapa yang harga. Tidak akan pelit. Apakah kita masih mau pelit dengan Tuhan yang seharusnya kita mati ini, kita dihukum di neraka ini? Sekarang Allah telah mengutus anaknya menggantikan kita. Jangan pelit-pelit lagi. Berikan yang terbaik bagi kita. Meskipun yang terbaik yang bisa kita lakukan tidak bisa menyamai, tentu tidak akan pernah bisa menyamai yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Betul? Amin? Tidak akan pernah bisa. Tetapi kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan apa yang kita bisa. Enrico tadi, dia bisa berikan yang terbaik bagi orang lain. Dia rugi nggak? Rugi nggak? Ada yang bilang enggak sih, nggak rugi. Kalau gitu kita ke rumahnya yuk, kita ambil barangnya ya, kan nggak rugi ya. Rugilah. Tetapi hasilnya luar biasa.
Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus bayar harga. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara apa? Memberikan yang terbaik bagi sesama. Omong kosong kalau kita bilang, aku berikan yang terbaik bagimu Tuhan, hidupku bagimu, kita sering nyanyi ya. Hidupku bagimu Tuhan, semuanya milikmu. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang yang butuh bantuan, kita bangun. Omong kosong bukan? Itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mau? Mau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Langsung akan dengar suaranya nih. Lalu lebih semangat. Mau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Langsung sendiri nih. Sendiri nih. Ya, para guys, coba tolong dengar Pak. Suara siapa lebih kencang? Suara langsung saya di depan atau suara teman-teman kita yang di remaja ini? Ya. Apakah kalian mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bagaimana Pak Rendes? Kenceng ya? Udah kenceng ya? Wah, luar biasa. Begitu. Jadi anak Tuhan jangan loyo. Ingat ya, saudara-saudara, dengar baik-baik. Jadi anak-anak Tuhan jangan loyo. Ingat gak? Firman Tuhan berkata, berdirilah tegak. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Sekarang bagaimana mau berperang? Kalau berdiri aja udah gak tegak, berdiri aja udah oleng begitu. Bagaimana mau menggunakan baju zirah? Bagaimana mau menggunakan topeng keselamatan? Perisai iman, zangko, kasut, ya, ikat pinggang. Kalau kita berdiri sini udah gak benar. Jangan loyo, tapi semangat. Amin. Jadi, langsung berharap nih, kalian semua ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang semangat semua. Langsung bersyukur sekali loh lihat kalian sudah melayani, ada yang bermain piano, ada yang memberi pujian, terus melatih diri yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara apa? Berikan yang terbaik bagi sesama, bagi sendiri. Boleh minta pianis? Coba yuk bikin satu buah lagu tadi loh, 1000 lilin. Ya, bisa minta tolong Pak Yasin 1000 lilin Pak. Kita naikkan pujian ini, tapi langsung minta kalian semua keluarkan suara bernyanyi di lagu ini. Ya. Semua keluarkan suara. Pak Renda sudah dengar lagi suaranya Pak. 1000 lilin. Nyanyi ya. Resapi cairnya. 1000 lilin nyala
daripada Allah dapat dirasakan orang lain? Dari diri. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah Maha Kasih? Dari kasih-Mu, kasih. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah yang begitu peduli? Dari peduli. Kita naikkan pujian ini sadar nggak? 1000 lilin nyala. 1000 ini bisa berarti banyak. 1000 lilin nyala di tengah dunia. Harusnya anak-anak Tuhan menyala juga menjadi terang di tengah kegelapan. Kalau kalian punya lilin, ketika kita nyalakan, apa yang terjadi dengan lilin? Ketika apinya menyala, gelap diterangi oleh lilin, sehingga gelap itu tidak lagi menjadi gelap. Kenapa? Ada terang, ada lilin. Tapi sekarang coba langsung bertanya, apa yang terjadi dengan lilin? Lilin itu meleleh. Lama-lama lilin itu bertanya, maukah engkau menjadi lilin untuk menyatakan terang Tuhan, meskipun kadang-kadang kita harus meleleh, meskipun kadang-kadang kita harus bayar. Enrico bayar harga dengan harta, tapi ada orang bayar harga dengan nyawa. Untuk apa? Menyatakan terang. Bersediakah kalian menjadi lilin-lilin yang rela meleleh demi menyatakan terang? Bersediakah engkau? Bersediakah engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi dirimu, bagi diri. Lalu semakin hari semakin menikmati akan peristiwa Natal, Paskah. Bukan hanya menikmati, tapi terenyuh. Siapakah aku? Sehingga aku boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Maukah engkau? Tundukkan kepala, bosan kiri kanan. Ambil waktu teduh sejenak, biar berteduh di hadapan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjadi manusia, rela Dia menjadi manusia, menjadi begitu terbatas dalam tubuh manusia. Tapi ini merupakan hadiah terbaik yang Allah berikan bagi manusia di malam Natal. Jika malaikat berkata kepada gembala, hari ini telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud, Juru Selamat. Ini dinanti-nantikan oleh para nabi, dinanti-nantikan oleh umat manusia. Dia telah datang. Sudahkah datang lagi di hatimu? Dia, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Maukah engkau memberikan yang terbaik? Maukah engkau seperti lilin yang meleleh, berani bayar harga untuk menyatakan terang kemuliaan? Hidup sebagai anak Tuhan tidak mudah. Bisa kita diejek, bisa kita salah paham, bahkan bisa kita dibenci. Namun maukah kita tetap menyala? Tentu saja bukan dengan kekuatan diri kita. Kita tidak mampu. Namun Tuhanlah yang memampukan kita, memimpin kita supaya pelita lilin itu tetap menyala. Meskipun kita harus meleleh membayar harga, namun terang itu terus datang sampai waktu kita bertemu dengan Tuhan. Maukah kau ambil waktu berkata-kata, Tuhan, ini aku, ampuni aku yang berdosa. Aku mau menjadi lilin-lilinnya Tuhan, membawa terang Kristus. Bahkan ketika kami harus meleleh karena perasaan kami disakiti, ketika kami harus meleleh, ketika kami harus membayar harga, baik itu uang, baik itu waktu, baik itu kesempatan harusnya kita bisa menikmati bersama teman-teman dan keluarga, namun kita harus bersama untuk itu. Aku
ataupun juga harga yang harus kita bayar. Minta Tuhan tolong kuatkan, mampukan untuk bertahan di tengah dunia, setia memancarkan terang Kristus. Minta Tuhan tolong. Serahkan hatimu bagi Tuhan. Hatimu, hidupmu, berikan bagi sebagai persembahan yang terbaik bagi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, pilihlah hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Jika selama ini kami masih main-main, tidak sungguh-sungguh datang kepada-Mu, Tuhan, ampuni kami. Tarik kami dalam anugerah. Tolong kami supaya kami bersungguh-sungguh dalam hidup kami mengikut Engkau. Jika di antara kami ada yang terpanggil untuk melayani Tuhan, membayar harga yang lebih berat lagi, menjadi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi lilin-lilin yang menyala, memancarkan terang Kristus. Jika kami meleleh, biarlah kami meleleh di dalam kasih setia-Mu. Oleh karena itu, topanglah kami, tuntun. Tuhan, berkatilah, pimpinlah remaja-remaja di GKI Philadelphia ini, supaya mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh memikirkan bagaimana mereka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang remaja-remaja yang berani membayar harga untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, berani memberikan yang terbaik yang mereka lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, tolonglah mereka. Berkati mereka, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu, berkati para majelis, berkati setiap pengurus, berkati juga kaum muda, juga termasuk sekolah minggu anak-anak-Mu, berkati mereka semua, supaya semuanya Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka menjadi berkat. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Beranugerahlah, nyatakanlah penyertaan-Mu bagi gereja ini. Gereja ini sungguh bangkit, gereja ini sungguh berkobar bagi Kristus. Api dari Tuhan berkobar di gereja ini. Biar orang lain dapat melihat, orang di luar dapat melihat bahwa di gereja ini ada Kristus yang memimpin mereka. Dan nyata penyertaan Tuhan bagi gereja ini. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, sebagai penutup sebelum saya kembali menyerahkan kepada MC, saya ada sesuatu di sini. Langsung minta komen, ya, kalian berikan komen, ya. Jadi ingat ya, semangat anak-anak Tuhan. Sekarang langsung mau bertanya. Langsung ada sesuatu di sini. Apa yang kalian lihat di sini? Ada apa? Pohon, tanaman. Menurut kalian apa yang terjadi dengan pohon ini? Mati, kekeringan, apa lagi? Layu, daunnya bahkan belum ada lagi, ya, udah rontok kemana? Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa tanaman ini menjadi layu? Lagi rawat, lagi piara, apa lagi? Tidak disiram, apa lagi? Apa lagi? Kenapa tanaman itu kok jadi begini? Bisa banyak macam ya, termasuk salah satunya nggak kena sinar matahari. Ingat ya, fotosintesis kan, tinggi daun dengan sinar matahari. Tanaman dalam ruangan itu sekali-sekali juga perlu dikasih keluar, gitu ya, meskipun dia tahan dalam ruangan. Mau nggak seperti ini? Ini masih hijau, belum coklat, belum jadi kering, gitu ya, masih hijau, tapi daunnya udah nggak ada. Saudara sekalian, ini ilustrasi yang menggambarkan orang-orang yang hidup. Baca deh, baca sama-sama, 1, 2, 3. Hidup. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus. Ini adalah satu gambaran orang-orang yang hidup tanpa Yesus. Memang hidup, tapi mati sebenarnya.
Karena ujungnya adalah kematian, mau. Gak ada apa-apa di sama. Harus setuju doang. Ya, ujungnya adalah mau binasa. Menyeramkan kan? Ya. Ingat, teman kita, saudara kita, keluarga kita yang belum percaya. Langsung bergumul ke banyak keluarga Laos. Mama Laos, Papa Laos, mereka berdua soal almarhum sekarang. Ya bersyukur masa akhir hidup mereka mau bunuh diri. Tapi masih banyak keluarga Laos yang belum percaya. Bagaimana dengan kita? Apa kita tenang-tenang aja? Biarin aja, itu urusan mereka. Kita dipanggil bukan untuk tenang, dipanggil untuk menjadi berkat, saksi bagi mereka, bagi teman-teman, teman dekat, bahkan termasuk para sopir, mbak dan sebagainya. Inilah yang terjadi dengan orang yang hidup tanpa Yesus. Mereka merasa hidup kok, aku kaya kok, aku makmur kok, tapi sebenarnya menuju kematian. Sama seperti tadi ini, menuju kematian, tinggal nunggu waktunya aja. Betul kan? Tapi coba sekarang, langsung ini minta tolong kalian, langsung akan tempelkan, ya. Udah kebaca belum? Baca? Coba baca yang kencang. Hidup dalam Yesus. Sekali lagi yang kencang. Hidup dalam Yesus. Apa yang akan terjadi? Pohon yang lain, kita semua sebenarnya pohon yang lain itu. Tapi Tuhan ubahkan ketika kita hidup dalam Yesus. Yesus berkata, aku adalah air hidup. Jadi akan disiram ya. Yesus adalah terang dunia, matahari yang bersinar, kita mendapatkan lebih daripada matahari. Yesus adalah terang dunia. Sehingga apa? Kita subur, kita berbunga, bahkan nanti kita berbuah 25 kali lipat, 160 kali lipat, 100 kali lipat, dan bahkan kalau bisa lebih menjadi anak Tuhan, jadi berkat Tuhan. Maukah kau? Jawab, maukah kau? Tapi bukan hanya mau di lip service, hatimu. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Sekali lagi yang kencang, Tuhan melihat. Jadi, kalau mulutmu berkata beda dari hatimu, Tuhan lihat hatimu ngomong apa. Berilah hatimu, hidupmu bagi Kristus, supaya engkau berbunga, bahkan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang pasti engkau hidup dalam Kristus, engkau tidak lagi binasa. Yohanes 3:16 sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama-sama. 1, 2, 3. Karena sehingga supaya melainkan Lause sangat bersemangat sekali menyiapkan sesuatu buat kalian. Jadi masing-masing kalian dapat satu. Ya, nanti kalian buka. Langsung kasih ini bukan tanpa maksud, tapi bukan pamrih, ya. Tapi langsung punya sesuatu maksud. Ketika kalian buka ini, kalian ingat apa yang langsung cerita kepada kalian. Ya, memberikan yang terbaik bagi. Apa isinya? Nanti kalian buka sendiri. Ya, kalian buka sendiri. Biar itu menjadi pengingat bagi kalian. Nah, firman Tuhan yang boleh kalian terima pada hari ini. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang hidup, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Jadilah pembawa berita. Berita apa? Damai sejahtera. Jadilah pembawa berita apa? Berita Natal. Jadilah pembawa berita apa? Berita Injil keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan nanti juga kalian akan dibagikan sebuah traktat. Kalian baca ya, jangan hanya diambil lalu diselipin di Alkitab dan lebih jelek lagi diselipin di antah berantah, sudah gak apa-apa. Traktat itu gunakan waktu baca, paham. Ya, langsung dulu juga sering, waktu kecil juga sering ada traktat waktu bangsa. Ya, Bapak udah gede pun juga ada traktat langsung bangsa. Nanti kalian akan dibagikan traktat sama satu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian dan terus memberkati kita semua, umat Tuhan, dan kemuliaan dari Tuhan.
semua boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan menutup ibadah Natal kita pada sore ini. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan bersama lagu We Wish You a Merry Christmas. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri ya, dan tepuk tangan. Ibadah Natal remaja kali ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah Natal, mari kita berdoa dan akan dipimpin oleh Saula. Silakan. Teman-teman, mari kita tutup acara Natal Remaja 2022 dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas semua berkat dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pimpin acara ini hingga akhir. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, tuntun langkah kami sampai ke tujuan dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Saula. Ibadah Natal kita telah selesai, tapi teman-teman jangan pulang dulu karena kita masih punya satu acara lagi. Kita mau merayakan Natal bersama-sama. Ya kan, Nek? Betul banget, tadi kan kita udah ibadah Natal dan sekarang kita akan merayakannya dengan games. Silakan duduk kembali.